Baik, saya akan melanjutkan untuk materi yang ketiga, yaitu peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin ini artinya yaitu pengganti. Jadi Khulafaur Rasyidin ialah pengganti kepemimpinan dari Nabi Muhammad SAW. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga yaitu Utsman bin Affan, yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Kita bahas yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu beliau itu berusaha memerangi kemunafikan dan kemurtadan. Yang kedua, penghimpunan Al-Quran. Nah, di masa Abu Bakar ini surat-surat Al-Quran atau ayat Al-Quran mulai dikumpulkan dan mulai dibukukan untuk disatukan. Yang ketiga, awal dari sebuah perluasan wilayah juga. Nah, di masa ini wilayah Islam mulai diperluas untuk melakukan penyebaran juga. Yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab juga memiliki beberapa kebijakan. Kebijakan yang pertama yaitu beliau ini mendirikan sebuah lembaga yang pertama Baitul Mal. Ada juga lembaga yang didirikan selain Baitul Mal yaitu Al-Hisab, dan juga beliau ini berusaha mereformasi kepemilikan tanah. Jadi tanah-tanah yang tidak memiliki pemilik atau tidak dimiliki oleh siapapun ini akan diberikan kepada pemerintah dan diolah untuk kemaslahatan bersama. Yang kemudian yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Khalifah Utsman bin Affan ini juga ada beberapa kebijakan. Yang pertama juga termasuk perluasan wilayah. Yang kedua, standarisasi Al-Quran. Nah, di masa ini Al-Quran sudah rampung atau selesai dibukukan, hampir selesai lah. Yang ketiga yaitu pengangkatan pejabat negara, dan di masa ini juga, di masa Utsman bin Affan itu ada pembentukan kepemilitaran. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Kebijakan dari Ali bin Abi Thalib ini seperti yaitu penegakan hukum secara masif. Yang kedua yaitu beliau Ali bin Abi Thalib ini memecat gubernur yang melakukan korupsi. Jadi gubernur yang melakukan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan itu dipecat. Yang ketiga mengambil alih tanah yang sudah tanah yang dimiliki oleh keluarga Utsman bin Affan yang sudah meninggal ini, dia mengalihfungsikan kembali ke Baitul Mal. Kemudian kita lanjut ke materi keempat, yaitu peradaban Islam masa Bani Umayyah. Apa itu Bani Umayyah? Bani Umayyah adalah dinasti yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu sekaligus ini adalah khalifah pertama di Bani Umayyah. Dalam sejarahnya, Bani Umayyah ini berdiri setelah terjadinya tahkim dalam perang Siffin yang melibatkan Ali dan Muawiyah. Periode pemerintahannya ada dua, yaitu di Damaskus dan di Andalusia. Kemajuan yang dicapai Bani Umayyah ini ada banyak, seperti pendirian departemen catatan, pencetakan uang, penggunaan bahasa Arab sebagai alat komunikasi resmi dalam pemerintahan, pendirian layanan pos, pembangunan fasilitas umum, misalnya gedung, masjid, sumur, dan jalan. Nah, di Bani Umayyah ini juga terdapat kemajuan yang menonjol, yaitu tentang ilmu pengetahuannya. Nah, di Bani Umayyah
ilmu pengetahuan di sini sangat maju dan sangat berkembang. Contohnya kemajuannya dalam penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu. Kemudian pembangunan Masjid Al-Mawi di Damaskus dan Al-Aqsa di Yerusalem. Ada juga pengumpulan hadis di sini. Dan juga kemajuan lain yaitu menyamakan kedudukan orang Arab dan non-Arab sehingga kembali bersatu. Nah, kenapa Bani Umayyah pada masa lalu kok bisa runtuh? Itu ada beberapa faktor. Itu yang pertama, munculnya kelompok yang tidak puas terhadap Bani Umayyah, misalnya Khawarij, Syiah dan non-Arab itu atau Mawali. Kemudian yang kedua, tidak adanya ketentuan jelas tentang sistem pergantian khalifah. Yang ketiga, perpecahan antara etnis atau suku Arabiah Utara atau Bani Qais itu dengan suku Arabiah Selatan atau Bani Kalb. Yang keempat yaitu senang hidup mewah. Yang kelima, terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad yang dilakukan tentara dinasti Abbasiyah sebagai akhir dinasti dari Bani Umayyah di Damaskus. Terima kasih.